Hari ini, kemudian tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar hari ini yang sudah bergabung. Alhamdulillah luar biasa, puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa bergabung di sini dalam rangka webinar teknik pengolahan ekoenzim pada tanggal 15 Maret tahun 2025. Ya, senang sekali saya Devi Latifatul Fitri yang akan memandu jalannya webinar pada sore hari ini. Sebelum kita memulai webinar hari ini, saya akan membacakan tata tertib webinar terlebih dahulu. Yang pertama, peserta diharapkan untuk menonaktifkan audio ketika MC atau pemateri sedang berbicara. Kemudian di akhir sesi nanti setelah pemaparan materi, kita ada diskusi. Dipersilakan Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur Zoom dengan raise hand, mengaktifkan audio maupun menulis pertanyaan pada kolom chat. Ya, baik Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membahas mengenai teknik pengolahan ekoenzim yang lebih terfokus pada pengolahan ekoenzim. Pada hari ini kita dengan narasumber yang sangat luar biasa tentunya ya Bapak Ibu, ada Ibu Gusniarni, SMSI. Beliau merupakan Widyaswara Madya di pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Mungkin saya boleh sapa salam terlebih dahulu kepada Ibu Gusniarni. Halo, selamat sore Ibu. Halo Selamat Ibu, sore Mbak selamat Devi. sore. Iya, selamat Ya, sore baik. Mbak Devi dan semua Bapak Ibu yang hadir pada webinar siang hari ini. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa ya Bu ya. Ini dari Pulau Sumatera ya Bu ya. Iya benar, Sumatera Barat nih Mbak Devi. Ya, baik. Bagaimana Bu untuk pemaparan materinya? Apakah sudah siap? Oke, sudah siap Ya, ya. baik. Jika begitu, saya persilahkan kepada Ibu Gusniarni untuk memaparkan materi pada webinar hari ini. Baik, terima kasih Mbak Devi yang sudah membuka acara webinar kita pada siang hari ini. Nah, saya juga ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada unsur pimpinan dari Gamal Institute beserta keluarga besar dari unit organisasi Gamal Institute yang sudah memfasilitasi kita di sini untuk saya menyampaikan dan Bapak Ibu bisa hadir mengikuti acara kita bersama-sama. Nah, salawat dan salam, puji syukur dulu nih kita kehadirat Allah nih Mbak Devi dan semua Bapak Ibu. Kita bersyukur pada Allah sudah memberikan waktu kepada kita semua untuk hadir di sini. Dan salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Baik, saya akan mulai pemaparan untuk materi kita tentang teknik pengolahan ekoenzim. Kita lihat dulu apa itu ekoenzim. Nah, ekoenzim ini, Bapak dan Ibu, dia merupakan larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi sisa organik segar, itu unsur yang pertamanya. Kemudian unsur yang kedua adalah gula merah atau juga bisa molase. Dan unsur yang ketiganya adalah air. Nah, jadi proses fermentasi ini bisa dilakukan selama 90 hari. Nah, ekoenzim ini mempunyai komposisi yang memang sudah diteliti dari penemunya. Nah, komposisinya terdiri dari satu bagian gula merah atau molase, kemudian tiga bagian kulit buah, bisa juga sayuran. Nah, kulit buahnya ini minimal 5 jenis. Sedangkan untuk sayuran itu maksimal 20% yang bisa kita masukkan. Dan yang terakhir komponennya adalah 10 bagian air. Kita lanjutkan, Mbak. Nah, tentang apa itu ekoenzim, kita lihat lagi tentang komposisi ini, Bapak dan Ibu. Nah, untuk zat gulanya itu bisa juga dari molase. Ya, kalau yang gulanya sendiri bisa gula aren, bisa gula merah. Nah, untuk yang
bahan organik segarnya itu bisa dari kulit buah maupun dari sisa sayuran. Nah, namun untuk sisa sayuran tadi juga sudah disampaikan hanya boleh 20% dan untuk kulit buahnya minimal adalah 5 jenis. Kemudian komponen yang komposisi ketiga itu 10 bagian air. Nah, kita lakukan fermentasinya di dalam sebuah wadah dengan bermulut lebar. Nah, tolong diingat Bapak dan Ibu di sini ya, bermulut lebar. Kemudian ada tambahan bahan yang di luar komposisi ini, yaitu dalam bentuk tanaman sansevieria. Bapak Ibu bisa lihat di gambar yang sudah ditayangkan oleh Mbak Devi. Nah, sansevieria ini sangat penting untuk membantu dari luar proses fermentasi dari ekoenzim yang akan kita lakukan. Nah, yang penting kita ingat di sini adalah rumusnya menjadi sebuah kalimat bio 1, 3, 10. Nah, tolong ini yang harus kita ingat 1, 3, 10. Nah, kemudian kita ingat lagi wadah kita berapa nih kapasitasnya. Baru kita bisa menentukan berapa komponen dari gula merah, kulit buah, dan air yang bisa kita masukkan. Kita lanjut, Mbak Devi. Nah, ini adalah manfaat ekoenzim. Untuk manfaat ini, saya mungkin tidak menjelaskan semua ya, karena kalau kita bicara manfaat, ini sangat banyak sekali. Nah, ini aja poinnya ada lebih kurang 26 ya. Nah, ini pun masih bisa kita urai lagi. Nah, untuk manfaat yang secara umum, Bapak dan Ibu, nah ini bisa misalnya untuk ya sikat gigi, bisa kita pakai dengan perbandingan 1:300. Kemudian untuk menghilangkan ketombe itu bisa murni dari ekoenzimnya ya, ekoenzimnya tidak perlu diencerkan. Nah, untuk seandainya ada gatal-gatal, nah itu juga boleh dalam bentuk murni jika gatalnya sangat sangat kuat sekali, itu boleh dalam bentuk murni. Yang penting yang harus kita ketahui adalah seandainya nanti jika ada ketidakcocokan dengan kulit kita, misalnya kulit jadi kering, nah Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir dalam hal ini. Ya, Bapak Ibu bisa menambahkan dengan virgin coconut oil maupun dengan minyak zaitun. Jadi untuk manfaat ini, kalau secara panjang lebarnya, nanti kita bahas bisa di sesi yang lebih khusus lagi, Bapak dan Ibu. Sesi yang ini kita memang lebih fokusnya ke pengolahan ekoenzim. Bagaimana kita bisa mendapatkan ekoenzim itu dengan kualitas yang lebih baik. Nah, saya juga nanti akan mempraktekkan bagaimana cara kita bikin ekoenzim. Lanjut, Mbak Devi. Nah, kita masuk ke proses pengolahan, Bapak dan Ibu ya. Nah, pengolahan yang harus kita lihat, yang pertama itu wadah kita dulu berapa komposisi, berapa kapasitasnya tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini kita nanti praktek akan menggunakan wadahnya ini, wadah bekas eh, es krim ini, kapasitasnya 8 liter ya, kapasitasnya 8 liter. Nah, kita ambil dulu eh, gula ya. Kalau di sini kita harus memasukkan unsur air di sini adalah 60% dari kapasitas wadah. 60%. Jadi harus ada nanti ruang yang kosongnya lebih kurang nanti 20% ruang kosong. Ya, wadahnya wajib bermulut lebar. Ya, jadi gulanya kita ambil satu bagian di mana kita lihat jumlah wadah ini adalah 8 liter. Nah, kita tentukan dulu jumlah airnya 60% dari 8 liter. Kita bisa dapat 4,8 liter untuk jumlah air. Nah, kemudian gulanya kita bagi dengan 10. Jadi dapat 0,48 ya.
Nah, sebenarnya jumlah ini nanti ada perhitungan yang saya tampilkan untuk membantu Bapak Ibu. Boleh digenapkan. Yang penting rumusnya tetap 1, 3, 10. Ya, jadi gula kita larutkan di wadah yang tersendiri. Ini saya sudah larutkan gulanya. Mungkin mungkin nggak bisa terlihat ya. Saya sudah larutkan gulanya di sini. Saya ambil sebanyak 0,48 kilogram atau 480 gram. Nah, kemudian kita isi wadah fermentasi itu dengan 10 liter air ya, di wadah yang berbeda lagi. Nah, nanti nanti kita perlihatkan ya Bapak Ibu. Ini adalah eh, buahan yang sudah saya potong-potong dan saya rendam dengan campuran ekoenzim 1:300. Ya, jadi kita masukkan sisa bahan organik cair yang sisa bahan organik yang masih segar. Dalam di sini kita wajib unsurnya adalah segar ya Bapak Ibu, tidak boleh ada yang busuk maupun ada yang keras. Jadi yang busuk itu kita pisahkan, yang segarnya yang kita pakai. Nah, kita masukkan 3 bagian ke wadah fermentasi. Nah, kemudian masukkan larutan gula merah dan itu kita semua saring ya, karena biasanya di gula merah itu ada sisa kotoran di sana. Nah, kemudian kalau sudah selesai kita aduk dan kita tutup rapat ya. Nah, kata kuncinya di sini saya ulang, kita tutup rapat dan kedap. Nanti ini kita praktekkan semuanya supaya Bapak Ibu bisa lihat bagaimana proses untuk menghasilkan ekoenzim yang lebih baik. Kemudian kita pasang label untuk pengingat kita tanggal pengolahannya hari ini dan kemudian panennya bisa 90 hari ke depan. Kemudian kita tempatkan di tempat yang sejuk, tidak kena matahari dan hujan, dan juga kita tempatkan bunga sansevieria dekat wadah. Nah, untuk bunga sansevieria saya tadi lupa membawanya, Bapak Ibu bisa lihat tadi di gambar di slide yang di atas sudah ada. Nah, kita tunggu lagi fermentasi selama 90 hari. Silakan kita lanjut, Mbak Devi. Nah, ini cara menghitung bahan ya. Walaupun tadi sudah saya jelaskan, kita ulangi lagi, Bapak Ibu. Kita hitung dulu volume wadah. Setelah kita tahu wadah kita berapa volumenya, kemudian kita cari jumlah air. Nah, jumlah airnya adalah 60% dari volume wadah. Kemudian kita gunakan timbangan untuk mengukur berat kulit buah, sayuran, dan gula merah ya. Nah, di mana untuk jumlah kalau tadi kita sudah dapat air, kemudian kita lihat lagi ukuran gula merahnya. Gula merahnya adalah dibagi 10 dari jumlah air. Kemudian jumlah bahan organik dari jumlah gula merah kita kalikan dengan 3. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, ini kita contohkan di sini. Di sini di mana kapasitas volume wadahnya 100 liter. Maka air maksimal adalah 60% dari kapasitas wadah 100 liter. Dapatnya 60 liter. Kemudian jumlah gula merah itu yang tadi 60 liter kita bagi 10, hasilnya menjadi 6 kilo. Itulah jumlah gula merah. Nah, kemudian baru kita dapatkan sisa organik segar dengan cara gula merah yang sudah kita dapat tadi jumlahnya, kita kalikan dengan 3. Nah, hasilnya adalah sebanyak 18 kilogram. Kita lanjut lagi, Mbak Devi. Nah, ini adalah bantuan tabel cara perhitungan pengolahan ekoenzim. Jika kita punya kapasitas wadah 2 liter, maka gula merah yang bisa kita gunakan sebanyak 0,1 kilogram atau 100 gram. Dan sisa organik segarnya kita bisa pakai 300 gram, sedangkan air kita bisa pakai 1 liter. Ya, selanjutnya seperti itu sampai ke bawah. Nah, wadah yang mau kita pakai dalam praktek ini adalah 8 liter. Ya, kalau di sini tabel yang di sini yang saya buat ini adalah angkanya digenapkan ya Bapak Ibu.
Sedangkan tadi saya mengukurnya memang langsung 60% dari 8 liter. Jadi ukuran yang saya pakai adalah gula merahnya 480 gram, kemudian sisa organik segarnya 1 kilo 440, kemudian airnya 4,8 liter. Itu jumlah air yang saya pakai sesuai dengan kapasitas real dari wadah yang 8 liter yang saya punya sekarang. Kita lanjutkan, Mbak Devi. Nah, ini bahan tambahan di luar wadah ya, Bapak Ibu, di mana ada tanaman lidah mertua atau sansevieria yang perlu kita letakkan di luar wadah fermentasi. Nah, fungsi lidah mertua di sini untuk menghasilkan oksigen sepanjang hari selama proses fermentasi terjadi. Nah, di mana oksigen yang ada di sekitar wadah fermentasi ini bisa jadi bertambah. Nah, ini akan menghasilkan kualitas fermentasi dari ekoenzim kita menjadi lebih baik. Kita lanjutkan, Mbak Devi. Nah, alat yang diperlukan, Bapak Ibu, ya. Nah, wadah fermentasi dalam bentuk embernya wajib yang mulut lebar ya, mulutnya lebar. Kemudian saringan, saya contohkan di sini saringannya adalah seperti ini. Ya, jadi semuanya bahannya plastik ya untuk saringan ini, atau bisa juga kain kasa. Kemudian alat potongnya adalah pisau keramik ya. Ini pisau keramik, potongnya pisau keramik ya. Potongnya pisau keramik juga bisa pakai pisau bambu. Kemudian ada talenan, ini dia talenannya. Ada talenan dan juga masker. Nah, jadi kita selama melakukan proses ekoenzim itu disarankan untuk menggunakan masker. Nah, fungsi alat-alat yang kita perlukan itu untuk wadah fermentasi yang dalam bentuk ember ini digunakan untuk mencampur semua bahan untuk proses terjadinya fermentasi. Yang saringan kita gunakan untuk menyaring gula merah, di mana masih ada kotoran-kotoran dari gula merah. Nanti kita perlu menyaringnya. Kemudian pisau keramik untuk memotong, ya, supaya uh, kita buah itu menjadi lebih kecil ukurannya. Nah, talenan ini sebagai alas ya dalam proses pemotongan dari bahan sisa organik. Nah, sedangkan ini uh, untuk masker sendiri itu untuk melindungi bahan yang sedang kita olah, kemudian wadah juga dan peralatan dari droplet atau ludah orang yang membuat ekoenzim pada saat melakukan pembicaraan. Kita lanjut, Mbak Devi. Nah, persiapan bahannya. Nah, persiapan bahan di sini kita dari sisa organik segar yang perlu diperhatikan adalah tidak berbau, kemudian tidak berlendir, tidak hitam, tidak dimasak, tidak kering, tidak keras, tidak berlemak, dan tidak busuk, tidak berjamur, dan tidak berulat. Untuk jenis gula, ini kita bisa pakai molase cair, molase kering, gula merah aren, gula merah tebu, gula merah kelapa, gula merah nipah, gula tebu cair, gula tebu awur, juga bisa pakai madu. Namun madu ini harganya sangat mahal ya Bapak Ibu. Untuk jenis air, kita bisa pakai air biomis, air sungai bersih, air sumur, air hujan langsung. Maksudnya air hujan ini tidak melalui atap kita ya, jadi langsung yang dari langit. Air galon itu boleh, air isi ulang boleh. Nah, untuk air PDAM ini kita harus inapkan terlebih dahulu, ya minimal 1 malam. Nah, air yang kita gunakan tidak boleh dimasak, ya. Nah, yang tidak disarankan di sini untuk jenis gulanya ada gula pasir, gula buatan, gula merah palsu, dan pemanis buah itu tidak disarankan. Kita lanjut, Mbak Devi. Oke. Nah, untuk persiapan bahannya, ya,
Ini saya semuanya udah saya rendam ya Bapak Ibu. Jadi semuanya sudah saya siapkan. Ini ada kulit, di sini ada kulit nanas yang saya pakai. Ada kulit nanas karena ini sudah ada airnya. Jadi kita coba gini ya. Ini mungkin agak, nah ini ada kulit apel, ada kulit jeruk, ada kulit semangka, ada kulit melon, ada kulit kiwi juga. Nah, jadi jumlahnya sudah lebih dari 6 jenis. Ya, ini persiapan bahan kita. Nah, ini untuk gula merahnya saya sudah rendam. Nah, jadi gula merah ini memang sebaiknya tersendiri kita kita kondisikan. Ini dia untuk gula merahnya. Ini saya pakai. Jadi kita pakai dari jumlah air yang sudah kita hitung tadi, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjut, Mbak Devi. Kita lanjut. Nah, ini untuk pengukuran bahan, saya rasa ini masih mengulang dari bahan yang pertama tadi ya, rumusnya 1, 3, 10. 1 bagian gula merah, kemudian 3 bagian sisa organik segar, dan 10 bagian air. Nah, kriteria wadah penyimpanan ekoenzim ini penting kita bahas di sini, Bapak Ibu. Tidak menggunakan wadah bermulut kecil, ya. Jadi kalau kita pakai wadah yang bermulut kecil, ini rentan untuk meledak, ya. Kemudian yang kedua menggunakan wadah yang bermulut lebar. Jadi yang mulutnya lebar yang kita gunakan. Terus tidak menggunakan wadah transparan. Nah, jadi di sini kita pakai wadahnya yang tidak transparan ya, tidak transparan. Kemudian bahannya wadah ini dari plastik yang kuat dan juga mempunyai elastisitas. Kemudian tidak menggunakan wadah kaca karena wadah kaca di sini rentan untuk pecah. Jadi yang utama wadah harus diperhatikan di sini ya Bapak dan Ibu. Kita lanjut Mbak Devi. Nah, kita lanjut dengan proses fermentasi. Mengapa harus kedap ya Bapak dan Ibu untuk menghasilkan sebuah proses yang lebih baik. Nah, jadi saat proses pengolahan ekoenzim ini itu udara akan berubah menjadi H2O2 atau hidrogen peroksida. Nah, kemudian gas metan akan mengisi ruang kosong. Di sini kan masih ada ruang kosong yang kita cadangkan sekitar 20%. Nah, pada saat tersebut pH-nya menjadi turun dan bakteri patogen ini tidak bisa hidup lagi. Nah, jadi waktu fermentasi ketika kondisinya kedap, ya, ini asam organik akan semakin tinggi. Kemudian pertumbuhan bakteri asam laktat akan maksimal dan TDS-nya naik minimal 4.200 ppm. Kemudian enzim-enzimnya akan semakin baik dan O3 atau ozon itu akan semakin baik. Nah, seperti itu prosesnya. Kita lanjut Mbak Devi. Nah, kita lanjut lagi untuk proses fermentasi ini. Kita gunakan kondisinya kedap udara ya selama proses untuk menghasilkan kualitas hasil fermentasi yang lebih baik dari ekoenzim yang akan kita panen nanti. Kita lanjut, Mbak Devi. Nah, ini pentingnya ekoenzim, Bapak dan Ibu. Ini agak panjang ceritanya ya. Ini karena puasa nih juga, jadi saya mungkin akan ringkas-ringkas saja menyampaikannya. Nanti bahan kan juga dibagikan ke Bapak dan Ibu. Nah, jadi ekoenzim ini melepaskan gas ozon ke udara. Nah, O3 bisa mengurangi CO2 di atmosfer yang memerangkap panas di awan. Jadi akan mengurangi efek rumah kaca dan global warming. Jadi harapan kita di sini Bapak Ibu kita rajin-rajin membuat ekoenzim supaya bumi kita tidak semakin panas. Ya, memang walaupun perlakuan yang kita lakukan kecil, mudah-mudahan bisa banyak yang meniru di sini. Kemudian mengurangi produksi gas metana atau CH4 dari sampah ya.
yang merangkap 21 kali lebih banyak panas. Nah, ini selanjutnya data nasional tentang sampah itu sudah semakin meningkat. Ketika tahun 2022 hanya baru 68,7 ton. Nah, itu jadi meningkat di tahun 2024 mencapai 31,9 juta ton. Nah, ini kondisinya sangat miris sekali, sedangkan yang dikelola baru 11,3 juta ton. Nah, ekoenzim pengganti produk kimia sintetis. Nah, ini seandainya kita selama ini masih menggunakan bahan-bahan sintetis, misalnya untuk keperluan ngepel lantai, untuk keperluan mandi, nah bisa kita kurangi. Kemudian, nah ekoenzim ini mengubah amonia menjadi nitrat. Nah, ini adalah hormon alami dan nutrisi untuk tanaman. Selanjutnya, ekoenzim ini mengubah CO2 menjadi karbonat yang bermanfaat bagi tanaman, laut, dan juga kehidupan laut. Nah, jadi laut pun kita bisa kondisikan menjadi lebih baik dengan adanya ekoenzim. Mengubah sampah dapur menjadi berguna untuk desinfektan, pembersih rumah tangga alami, untuk tanaman, untuk ternak, untuk lingkungan hidup, untuk starter kompos, dan lain-lain. Untuk hal ini, Bapak Ibu, nanti kita jika ada waktu, bisa kita buka lagi sesi yang lebih detail ya, untuk pembahasannya, karena memang bahan-bahannya juga akan berbeda. Nah, gas metana ini merupakan bagian dari senyawa hidrokarbon dan merupakan komponen utama gas alam. Nah, tempat terdapatnya gas metana di sekitar kita itu ada di gas LPG yang mungkin ada di dapur kita masing-masing. Kemudian ada pada kotoran ternak ketika kita memiliki ternak. Bisa ternak sapi, kambing, domba, babi, dan unggas. Nah, solusinya dengan teknik biogas ya. Kemudian kotoran manusia juga banyak gas metan ini. Selanjutnya dari sampah-sampah organik setelah terjadi perombakan oleh bakteri, nah banyak gas metan, makanya perlu kita olah. Kemudian proses pembakaran yang dilakukan di rawa-rawa ini juga banyak gas metan. Nah, gas metan tidak mudah terbakar, tetapi bila konsentrasinya sebesar 5-15% di udara, maka gas ini dapat terbakar. Nah, gas metan yang berbentuk cair tidak mudah terbakar, makanya kita buat ekoenzim ini. Nah, kecuali diberi tekanan yang tinggi sebesar 4-5 atmosfer. Nah, dampak negatif dari gas metan untuk kita manusia itu sangat berbahaya sekali. Ya, di antaranya kita bisa mual, nah berpengaruh pada detak jantung, penglihatan agak kabur, mudah lupa, pusing, lesu, sakit kepala, kemudian gelisah dan lain-lain. Nah, itu efeknya terhadap kita manusia. Kita lanjut, Mbak Devi. Nah, ini kita sudah hampir selesai, jadi tinggal nanti kita praktek ya Bapak Ibu. Pengolahan ekoenzim merupakan langkah mengurangi produksi gas metana dengan memanfaatkan limbah sisa organik segar. Ya, gimana Bapak Ibu? Kita langsung lanjut untuk proses pengolahannya. Lanjut Mbak Devi, ini mungkin sudah hampir habis selesai nih materi saya. Nah, ini lokasinya secara panjang lebarnya tidak terkena matahari langsung, kemudian memiliki sirkulasi udara yang baik, jauhkan dari wifi, dari WC, septic tank, tong sampah, tempat pembakaran, jauh dari bahan kimia, jauh dari asap knalpot kendaraan, mesin cuci, kompresor, AC, atau alat listrik lainnya. Nah, kita taruh bunga sansevieria atau lidah mertua dekat wadah pengolahan ekoenzim kita. Kita lanjut, Mbak Devi. Ayo lanjut, Mbak Devi. Oke, nah kita lanjut ke praktek ya, Bapak dan Ibu. Ya, ini untuk mempercepat nih Bapak Ibu, makanya
saya sudah larutkan ya. Saya sudah larutkan. Ini ada gula merah, sudah saya larutkan. Saya ambil dari sebagian air yang sudah saya takar. Nah, air yang saya takar adalah 4,8 liter. Jadi saya ambil yang 800 mililiter, 800 cc-nya untuk melarutkan gula merah ini. Jadi 800 cc sudah saya ambil di sini. Nah, kemudian sisanya adalah 4 liter ya. 4 liter. Saya sudah siapkan air yang 4 liter. Ini dia airnya. Ini. Nih. Nah, jadi ini adalah eh, satu botol ini kemasan 1,5 liter. Ini 1,5 liter juga, jadi 3 liter. Dan ini yang 1 liternya ya. Nah, kemudian sisa organik segarnya saya ambil 1,44. Ini dia. Jadi ini sudah kita rendam. Jadi kita rendam dulu ya Bapak Ibu dengan ekoenzim. Ekoenzim yang sudah diencerkan. Tentunya sebaiknya kita punya ya ekoenzim. Nah, bagi yang tidak punya bisa nanti berbagi dari teman yang punya. Ini kita buat larutannya 1:300 itu boleh ya. Kita lakukan perendaman minimalnya 15 menit, yang lebih baiknya adalah 45 menit. Jadi ini saya rendam lebih kurang 1 jam yang lalu ya. Jadi kelihatan nih Bapak Ibu masih segar, padahal ini saya ambil buahnya tadi malam. Ya, saya ambil tadi malam buahnya, saya taruh dulu dalam kulkas. Nah, pagi ini baru saya timbang-timbang ya. Mungkin paginya tadi ketika sudah jam 10 ya. Jam 10 saya timbang-timbang, kemudian saya potong dan jam jam 12 baru saya taruh di sini. Nah, jadi ini sudah bersih. Nah, kemudian ini kita saring ya. Ini kita saring. Atau kita tiriskan dulu. Jadi kita tiriskan dulu. Ini saya pakai tangan aja lagi ya. Pakai tangan nanti lebih bisa cepat.
Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini setelah direndam ini malah eh, tambah lebih kenceng buahnya, bukannya buah itu layu ya. Jadi malah lebih kenceng jadinya. Intinya kesegarannya itu lebih bisa terlihat ya setelah kita rendam dengan larutan ekoenzim 1:300. Nah, jadi ini kita tiriskan dulu, nunggu airnya turun. Sudah. Jadi kita tiriskan sampai airnya turun. Nah, untuk wadah fermentasi kita sudah siapkan yang tadi gula merah yang saya sudah larutkan. Ya, gula merah yang saya pakai di sini adalah 1,44 kilo yang sudah saya pakai dari air yang sudah kita takar itu adalah 800 mililiter ya. Nah, jadi kita tinggal memasukkan sisa air yang 4 liter ya. Nah, ini airnya sudah kita takar tadi ya. Bapak Ibu kita masukkan Mohon maaf, Ibu, ya. izin ini Bu, Ya. mohon maaf untuk kameranya, Heeh. apakah bisa diedit ya Bu ya agar tidak blur karena ini Oh, ngeblur Bu beberapa. Jadi untuk ya. kita peserta tidak terlalu bisa melihat dengan Oh, jelas. tidak terlalu bisa melihat. Aduh, jadi edit kameranya. Jadi supaya tidak blur. Oh, supaya tidak blur. Tapi itu lebih penting. Iya, Oh iya, iya. iya. Sudah agak baik Bu, itu udah agak jernih Iya. Ini airnya. ini sudah dibantu ini Pak. Oke, jadi Ya, air udah. yang totalnya 4,8 liter itu sudah masuk semua di sini ya, Bapak dan Ibu. Ke campuran gula. Untuk gulanya tadi sudah kita saring dulu. Ya, jadi melarutkan gula ini yang waktunya agak lama. Gula memang harus kita pastikan larut ya, dan setelah itu kita saring. Nah, ini tadi sudah kita rendam dan sudah kita tiriskan. Ya, ini saya rasa proses penirisannya sudah bisa selesai. Dan ini bisa kita campur masuk ke dalam campuran gula dan air. Ya, kita langsung campurkan. Ini ada kulit mangga. Ini nanti kita catat apa saja yang kita masukkan, Bapak Ibu. Ada kulit mangga, kulit nanas, kulit semangka, kulit melon, kulit eh, kulit pepaya, ada juga kulit apel, kemudian ada kulit jeruk, ada juga kulit kiwi sedikit. Nah, ini untuk yang ekoenzim yang sedang kita saksikan sekarang, ini adalah ekoenzim
sifatnya yang umum ini Bapak Ibu. Belum yang khusus lagi. Yang khusus nanti ada waktu kita akan berbagi lagi untuk yang khusus. Ini baru yang sifatnya umum. Nah, jadi masih ada ruang kosong 20% ya untuk proses fermentasi yang akan terjadi nanti. Nah, setelah ini masuk, ini sebaiknya kita aduk lagi Bapak Ibu. Kita aduk lagi. Jadi benar-benar kita yakin ini tercampur rata. Nah, setelah kita aduk, baru kita tutup. Ya, jadi memang ada ruang kosong di sini. Jadi aman. Ekoenzim proses yang ada di dalam ini aman. Begitu kita tutup, ini nggak boleh dibuka lagi, Bapak dan Ibu. Ya, jadi nanti kita tulis apa aja isinya yang di dalam tadi, jenis-jenisnya. Kita nutup ini supaya dia kedap, harus kita tambahkan lakban ya. Mana tadi lakban? Jadi di sini kan masih ada kemungkinan masuk udara ya di penutupnya dengan wadah. Ini kita lakban lagi. Nah, jadi kita pastikan benar-benar wadah ini kedap ya Bapak Ibu. Kita kunci lagi. Jadi kalau harapan saya ke Bapak dan Ibu kita semua ya, sebaiknya Mbak Devi usulan saya ada nanti sesi kita praktek nih yang hadirnya yang praktek. Jadi akan saya tambahkan informasi bagaimana membuat ekoenzim yang untuk peruntukannya yang berbeda gitu. Misalnya untuk ternak seperti apa, untuk yang kesehatan seperti apa. Nah, itu beda-beda posisinya. Jadi silahkan nanti jika Mbak Devi mau membuka sesi lagi nanti pembelajarannya di mana yang hadir itu adalah wajib membuat ekoenzim langsung di live Zoom ini. Ya, seperti tadi bahan-bahan alat-alatnya sudah saya sampaikan dan silahkan untuk peralatan dulu yang harus kita penuhi. Nah, ini benar-benar kedap ya. Jadi kita kondisikan betul-betul tidak ada lagi masuk udara ke dalam. Dan kita tidak akan membukanya sampai waktu panen tiba. Saya rasa sudah cukup ini. Nah, kemudian kita catat tanggal sekarang ya. Sekarang tanggal 13. Ini mana? Nah, kita catat dulu tadi komponennya. Komponen kulit buah segar yang kita masukkan. Jadi waktu fermentasi ini 90 hari minimalnya, 100 hari juga boleh. Bahkan kalau mau dibiarkan saja sampai lama juga nggak masalah ya.
tidak ada masalah selama dia masih tertutup rapat, tidak ada masalah. Tadi itu ada kulit pepaya, kulit semangka, kulit melon, kulit jeruk, kulit apel, kulit kiwi juga ada tadi sedikit. Kemudian kulit pir, kulit nanas. Oke, lumayan banyak nih jumlahnya. Tanggal pengolahan sekarang kita catat tanggal 15 Maret 2025. Nah, 3 bulan ke depan, Maret, April, Mei, Juni. Nah, kita akan panen nanti di bulan Juni. Boleh kita lebihkan harinya. Boleh 30 Juni aja, nggak masalah. Ya, minimalnya 90 hari gitu. Nah, jadi ini adalah tanggal pengolahan yang di atas. Kemudian yang di bawahnya adalah tanggal panen. Oke, selesai. Nah, kita tempel lagi di sini supaya kita ingat. Nah, kemudian bunga sansevieria boleh kita taruh di atas ini, Bapak Ibu, ya, sama potnya juga, ya. Atau ini labelnya kita taruh di samping kalau kita mau naruh bunga sansevieria di sini. Jadi kita ganti letaknya. Label ini kita taruh di samping aja. Oke, udah selesai. Nah, bunga sansevieria kita taruh di atasnya, Bapak dan Ibu. Demikian, Mbak Devi. Sudah selesai ekoenzim kita. Tinggal kita nunggu 90 hari sampai 100 hari untuk dipanen. Ya, silakan Mbak Devi. Ya, silakan. Saya lanjut ke Mbak Devi lagi. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Apakah kita sudah bisa masuk ke sesi diskusi atau bagaimana Ibu? Bisa, silakan. Ya, baik, dipersilahkan kepada Bapak Ibu seluruh peserta. Kita sudah memasuki sesi diskusi. Tadi kita sudah mendengarkan bersama pemaparan materi dan kita sudah melihat bersama bagaimana pengolahan dari teknik ekoenzim ini sendiri. Ya, baik Bapak Ibu dipersilahkan yang ingin berdiskusi secara langsung bisa raise hand terlebih dahulu, kemudian mengaktifkan audio. Namun bisa pula Bapak Ibu menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Ya, boleh tanya, Ya, Mbak? ya dipersilakan Silakan. Bapak. Ya, terima kasih. Yuk. Saya udah belajar ekoenzim sekitar 3 tahun, baru Ya. mendengar adanya penaruhan sansevieria di luar wadah.
Iya. Ini apakah itu Heeh. dari rekomendasi Bu Rosukon juga Oh. atau memang ini pengembangan inovasi? Kalau proses fermentasi yang anaerob berarti kedap, kan tidak Ya. ada interaksi oksigen di dalam dan di luar wadah itu. Kemudian apa manfaat sansifera itu? Mhm. Kemudian yang kedua, pisau keramik. Pisau keramik menurut saya merepotkan. Tidak Mhm. semua orang punya. Yang kedua, waktu ngiris apa BO atau kulit buah, kan Ya. pada kondisi buah itu tidak bersifat asam. Artinya pisau logam pun sebetulnya nggak masalah gitu. Mohon Mhm. penjelasan, Matur nuwun. Oke. Oke, baik. Langsung saya tanggapi, Mbak Devi. Ya, dipersilahkan Ibu. Oke, baik. Baik, Bapak dari Jogja ya tadi dengan Pak Haris ya, Mbak Devi ya. Iya, Ah, iya betul, Bu. ya, Pak Haris. Jadi, eh, kalau untuk apakah ini dari penelitinya sendiri yang menemukan Dr. Sukan. Nah, intinya kami di komunitas Pak juga ada melakukan penelitian, namun memang bukan saya sendiri yang melakukan penelitian ini. Nah, eh, ketika itu ditambahkan dengan sansifera di luar wadah, nah ini yang di luar wadah ini sendiri bisa menambah kadar oksigen di sekitar proses fermentasi. Dan ini sangat membantu dari proses yang ada di dalam wadah kita yang memang sudah kita tutup. Nah, untuk yang tadi apakah pisau ini memang memang mahal ya Bapak Ibu ya. Saya sebelum kenal dengan ekoenzim dan pengolahannya, belum saya kenal waktu itu, tahun sekitar 2000, mungkin tahun 2000-an, saya sudah mengenal tentang reaksi kimia waktu itu. Ya, karena sehubungan saya banyak belajar kimia, jadi ketika saya mengetahui bahwa unsur logam ketika berhubungan dengan sesuatu yang mau kita makan, itu akan ada reaksinya. Ya, kalau mungkin kasat mata nggak terlalu terlihat, tapi kalau kita jeli melihatnya, ada yang sangat mudah teroksidasi, itu nanti akan beda warna. Bapak Ibu silakan perhatikan. Ini ketika saya belum kenal ya dengan ekoenzim. Ketika hanya saya berhubungan dengan sering belajar ilmu kimia, ya. Jadi begitu saya tahu sebelum kenal ekoenzim, saya sudah langsung ganti pisau saya dengan yang keramik. Nah, pada saat itu memang harganya sangat luar biasa ya. Waktu itu saya masih belinya harga 400.000. Karena ketika itu memang masih sangat langka mencarinya. Dan itu juga yang ada produk Jerman, mereknya Kuce. Nah, kalau sekarang sudah banyak merek ya. Nah, harganya sudah agak lebih murah. Ya, bisa kita peroleh dengan 250.000 atau mungkin 200.000 juga mungkin bisa dapat. Nah, saya sarankan bagi kita yang punya keterbatasan anggaran, kita gunakan pisau dari bahan bambu, ya. Nah, ini mungkin jadi PR kita semua ya, Mbak Devi. Saya masih prihatin ketika pergi ke pasar-pasar melihat para penjual sayur itu memotongnya malah tidak dengan pisau yang logam yang lebih baik, malah pakai cutter. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Nah, jadi saya Maaf rasa Ibu sedikit. ya, ya Pak, Enggak, silakan kalau Pak. ini kan terkait dengan kualitas enzim yang diperoleh, Ya, bukan sesuatu yang akan dimakan. Mohon benar. penjelasan. Ya. Oke, ya. Nah, jadi untuk kualitas enzimnya ini Pak, supaya terjadi bakteri asam laktatnya itu lebih baik, begitu. Ya, jadi nah enzim-enzim yang bermanfaat akan lebih banyak di sini. Nah, jadi untuk yang kondisi dia tertutup semua, kita menghindari adanya patogen yang hidup di dalam wadah kita, Pak. Itu yang kita hindari di sini, ya. Jadi kami memang di komunitas ada tim penelitinya yang selalu melakukan pengkajian. Begitu, Pak Haris. Gimana, Pak? Bisa diterima alasan tersebut? Ya, tapi mungkin
perlu ya riset yang jelas soal Ya, hasil enzim ya. apakah signifikan yang diiris dengan Mm-mm. pisau keramik dengan pisau logam. Itu Ya, aja, Bu. Nggih, matur nuwun. oke, oke, Pak. Ya, ya. Jadi kami waktu itu memang menerima informasi ini bahwa ini sudah diteliti seperti itu, Pak. Ya, nah jadi saya pun percaya. Kenapa? Karena memang eh, melihat sendiri reaksi kimia ketika itu yang untuk kita makan. Nah, yang untuk kita olah ini, yang ekoenzim, itu akan berpengaruh terhadap kualitas dari ekoenzimnya sendiri. Nah, di tayangan saya sudah ada saya jelaskan. Memang bahasanya lebih sederhana di sana, belum ke bahasa yang lebih ilmiah, Pak. Begitu. Demikian, Mbak Devi. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas penjelasan yang telah disampaikan. Bagaimana untuk Pak Haris? Apakah masih ada yang diskusikan kembali atau sudah cukup dengan tanggapan dari Ibu narasumber kita? Sudah cukup, tapi saya ingin nanya satu lagi Ya, boleh. soal mulut lebar. Ya, Ada mulut lebar. Ini kan soal gas yang dihasilkan. Kita ya, juga ada eksperimen dengan mulut kecil seperti galon dan sebagainya. ya. Kemudian ternyata nggak apa-apa, kita menggunakan airlock yang itu juga bisa mengeluarkan gas tanpa mengganggu proses fermentasi. Artinya kalau ibu tadi wajib-wajib mulut lebar, menurut saya ya sebetulnya nggak wajib juga. Mulut kecil pun nggak apa-apa asal ada airlock. Oke, terima kasih. Oke. Oke. Nah, jadi ini memang eh, ke teknis dari perwadahan ya. Kami di komunitas ini, Bapak, eh, kita waktu awal-awal dulu ya, ada nih yang teman karena nggak punya wadah yang bermulut lebar, akhirnya nekat juga memakai wadah yang mulutnya kecil. Nah, memang terjadi peledakan begitu. Nah, Ya, Bu, akhirnya artinya mungkin perlu dijelaskan begini ya, saja bahwa mulut ya, kecil boleh asal gasnya dikendalikan. ya, Misalnya pakai ruangannya airlock mungkin. begitu, iya. Jadi kalau mulut kecil ditutup terus ya memang bisa meledak Iya, atau meletup gitu. Itu iya. saya kira perlu dijelaskan biar tidak mispersepsi Miss, ya soal wadah. Nggih, matur nuwun. oke. Nah, jadi pernah juga Pak, kita yang ini saya akhirnya ke komunitas kami lagi nih. Kami yang di komunitas tetap tidak diizinkan yang bermulut kecil Pak, ya. Karena waktu itu tetap ada yang bandel, nah tetap itu tidak direkomendasi katanya. Nah, yang lebih baik itu adalah bermulut lebar. Nah, maka yang lebih baik ini yang kita rekomendasi seperti itu, Bapak dan Ibu. Nggih, artinya kan itu di komunitas ibu. Dan Ya, kalau ya. bilang bilang wajib, saya kira ya enggak. Kita bisa Mm-mm. mengendalikan pakai airlock kok. Dan Iya, itu iya. sangat aman. Ya, terima kasih. Iya. Nah, kalau kami memang nanti hubungannya ke kualitas hasil, Pak. Nah, seperti itu. Jadi silahkan mau Bapak Ibu yang hadir di sini. Ya, Bu, maaf. Kalau uh, kualitas hasil pakai airlock pun hasilnya sama, Bu. Karena oh, udara tidak masuk ke dalam wadah. iya, Iya, iya. jadi saya kira kalau kita bicara itu ya harus adil gitu. Ya. Oke, baik. Jadi intinya kami memang ditekankan untuk bermulut lebar dan kedap. Nah, eh, kalau saya memang lebih memilih yang kedap, Pak. Jadi memang prosesnya itu sempurna di dalam karena memang di ruangan di dalam ada ruang untuk eh, bahan-bahan aktif itu bereaksi dan menghasilkan yang lebih baik seperti itu. Seperti itu Pak Haris.
Ya, baik, terima kasih Bu Gusniarni. Bagaimana untuk Pak Haris sudah cukup, Iya, Pak? Ya, dah cukup. iya, iya. Ya, baik, terima kasih Ibu. Ini masih ada beberapa Ini pertanyaan kalau lagi. Ratu, ini kalau Oke. Ratu Bape paling senang dengan orang kayak gitu. Ya, ini Apakah yang ada membantu dari pakai tos? Halo Pak Haris, bagaimana? Halo? Ya, bagaimana Pak? Iya, enggak. Kalau bilang mulut lebar kualitasnya lebih baik, saya enggak Mhm. setuju. Mulut Oke. kecil pun kalau pakai air lock, itu Iya, sama saja proses fermentasi 100% kedap. Sehingga iya, menurut saya kualitasnya sama. Ya. iya, iya. Silahkan deh, silahkan ya. Intinya silahkan memilih cara apa, silahkan Bapak dan Ibu. Ya, baik, terima kasih Iya, Bu. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Ini iya. ada pertanyaan dari Ibu Dwi Hastuti. Tadi dijelaskan tutup tidak boleh dibuka selama fermentasi. Bagaimana jika BO-nya belum mencukupi pada saat dibuka? Apakah Nah, boleh dicicil? Misalnya BO 800 gram, namun pada hari pertama baru 400 gram. Kekurangannya mhm. bisa dipenuhi dengan dicicil tidak? Kadang Oke. hal ini yang sering Yang sering jadi ditanyakan. Ya, masalah baik. ya. Ya, Jadi baik. ya, baik. Ini saran saya ya, Bu ya. Kalau dulu saya coba juga dengan cara saya simpan dalam kulkas ya. Nah, ketika kita memang menghasilkan sampah itu rutin, ini mungkin bisa kita gunakan yang sudah disimpan di kulkas itu 2 hari setelah itu, ya. Nah, kemudian ketika jangka waktunya agak lama, nah ternyata hasil yang di dalam kulkas ini ada yang busuk. Nah, namun cara mengatasinya buat saya akhirnya saya jalan-jalan keluar ya. Jadi saya pergi memulung jadinya. Memulungnya di toko-toko buah yang mereka penjual buah potong. Nah, jadi kita pergi ke sana penjual buah potong dan mereka juga sangat senang ya ketika kita memulung sampah mereka yang mereka hasilkan. Nah, kemudian kita juga bisa cari tempat eh, mereka yang menjual jus buah. Nah, jus buah di sini juga banyak sampah-sampah buah. Nah, itu bisa kita pakai. Jadi nggak harus sampah kita sendiri, ya. Jadi untuk mencukupkan itu kita ya meluangkan waktu untuk pergi keluar memulung sampah di mana mereka tidak mengolahnya. Nah, jadi di sini kita bisa membantu dari apa yang sudah mencemarkan dari bumi kita, di mana sampah-sampah yang di luar itu yang dari hasil penjual buah dan juga penjual jus masih sangat banyak dan mereka semua itu belum mereka olah ya. Ketika saya pergi ke sana meminta, mereka selalu bertanya, ini untuk apa Ibu? Apakah ini untuk praktek? Katanya, iya. Saya bilang, bikin apa? Selalu tanya seperti itu. Nah, saya jelaskan, ini bisa untuk bikin ekoenzim. Malah, sesekali saya kasih mereka, ini loh hasil dari sampah yang kita minta waktu itu. Seperti itu, Ibu. Jadi, eh, ketika itu sampah dari kita sendiri agak lama ngumpulin, nah ini kan sulit. Atau boleh juga pakai wadahnya yang kecil aja, ya. Jadi ada wadah saya nggak bawa ya. Ada wadah yang memang itu 1 liter ada. Nah kita pakai yang wadah kecil. Ketika sampah sedikit. Nah itu aja caranya. Paling bagaimana cara mencari wadah yang kecil? Saya menemukan wadah yang kecil itu di penjual pembuat kue, cake. Eh, untuk produsen yang membuat kue, itu ternyata mereka banyak sampah-sampah yang botolnya lebih kecil yang kapasitasnya 1 liter. Nah, seperti itu siasatnya, Ibu. Demikian, Mbak Devi. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Ibu. Bagaimana untuk Ibu Dwi Astuti? Apakah masih ingin berdiskusi lanjut dengan Ibu Gusniarni atau sudah cukup dengan penjelasan yang telah beliau sampaikan?
Iya, terima kasih Mbak Devi Ya, untuk yang diberikan ke saya. Eh, Memang sebaiknya dalam menggunakan membuat ekoenzim ini kan BO-nya sekali full langsung bisa terpenuhi gitu ya. Nah, ya, ini eh, kenapa saya tanyakan begini? Karena saya kan juga pernah melakukan semacam sosialisasi dan mengikuti beberapa kali webinar juga. Nah, ya, ini sebenarnya ini kalau menurut beberapa narasumber yang pernah saya eh, ikuti ya atau saya cermatin, istilah ya, dicicil itu sebenarnya disilahkan saja gitu ya. Kenapa? Karena kan kadang kalau dalam skala rumah tangga, ya skala rumah tangga kan memang menghasilkan buah hari pertama itu mungkin tidak terpenuhi gitu ya. Memang dianjurkan untuk dicicil boleh selama paling lama itu sebenarnya 1 bulan, ada yang mengatakan demikian, tapi ada yang pendapatnya 2 minggu. Tapi untuk menghitung waktu fermentasinya itu pada saat kita melakukan pelunasan. Nah, ini sebenarnya eh, setiap kali ada pertemuan pasti menanyakan begini, dan pada saat ya, di awal-awal saya mengikuti webinar tentang ekoenzim ini diperkenankan. Lah ini apakah kalau diharuskan seperti itu, apakah eh, hasil-hasil dari yang Ibu sampaikan itu pernah dilakukan suatu, mungkin nyambung dengan Pak Aris ya, apakah dengan iya. penelitian juga bahwa hasilnya Iya. lebih bagus? Ini mungkin terkait juga dengan tutup tadi. Kalau tutupnya kecil dengan besar, itu apakah berpengaruh juga terhadap eh, kualitas dari ekoenzimnya gitu kan? Itu. Kemudian yang selanjutnya dengan BO yang direndam dan tidak. Kan tadi juga di, semacam juga diwajibkan itu ya direndam ekoenzim gitu ya. Iya, Nah, heeh. ini supaya para pemula itu Iya, artinya misalnya kita mau. sosialisasi di level RT atau apa Iya, memang iya. betul-betul punya ekoenzim itu apakah juga tidak dimungkinkan ya dengan dicuci aja yang penting bersih Iya, gitu ya. Nah, itu dibolehkan, seperti itu Ibu. karena kalau tidak Iya, Bu itu kita merubah mindset mindset iya. ibu-ibu atau masyarakat secara umum untuk membuat ekoenzim itu agak sulit. Sebenarnya prinsip membuat ekoenzim itu kan pengurangan limbah domestik ya, untuk Benar, mengurangi limbah ya. domestik, pengurangan sampah, sehingga kalau dibuat semacam artinya bukan saya katakan ketat ya, artinya eh, masih bisa dimungkinkan dengan cara-cara yang masih bisa diterima untuk menggunakan ekoenzim, kenapa tidak gitu ya? Kalau misalnya dengan tutup kecil itu saya sering pakai galon memang seperti yang disampaikan Pak Haris, tapi saya pakai kalau Pak Aris pakai air lock, kalau saya pakai pipa itu yang Oh, dibuka iya, iya. kemudian disambungkan dengan eh, apa namanya eh, air gitu ya, sehingga gasnya keluar dari situ gitu, sehingga itu kalau menurut saya kok juga bisa secara kualitas memang belum diuji nggih di laboratorium, tapi menurut Iya, saya iya. juga sama saja karena saya juga menggunakan wadah yang disampaikan oleh Ibu. Tapi pada prinsipnya monggo saja yang jelas dalam pembuatan ekoenzim itu memenuhi kaidah-kaidah dari sisi perbandingan, kemudian kebersihan, ketentuan persyaratan dari bahan organik yang digunakan. Saya kira itu juga sudah cukup bisa dikatakan kualitasnya bagus gitu, Bu. Menurut saya begitu sih, Bu. Mohon maaf, Iya, iya. makasih. Oke, baik. Baik, Ibu. Jadi, eh, ketika saya di sebuah komunitas tersebut, hal-hal yang tadi saya sudah sampaikan, nah ini kita wajib patuhi itu. Dan memang penelitiannya ada, namun saya tidak sebutkan di sini, tidak tayangkan di sini. Mungkin di sesi yang lain, saya bisa tayangkan itu di sini. Ibu di sesi yang lain karena bahan-bahannya eh, perlu saya baca lagi, saya review lagi karena memang pelajaran ini sudah sangat lama seperti itu. Ya, demikian Mbak Devi. Ya, baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan lagi Bu, lumayan Iya, banyak ya Bu ya, karena iya, nggak apa-apa. peserta kita hari ini interaktif gitu, sekalian ngabuburit ya Bu ya. Iya, Ini ada dari Pak Cahyo. Pak Cahyo ini iya. dari Klaten. Ya, selamat sore. Mau tanya untuk ruang kosong itu yang benar 20% atau 40% Ibu? Monggo Oke. Bu.
Oke, jadi begini, yang 40%-nya itu dari jumlah airnya kosong 40%. Nah, yang ruang kosongnya hanya 20%. Karena ketika air yang kita hitung itu adalah 60% dari wadah. Air, hanya air aja itu isinya. Jadi 40%-nya yang selain air. Nah, kemudian kita kan tambah lagi nih gula sama BO-nya, bahan organik yang segarnya. Nah, itu akan naik dia kapasitasnya 20% lagi. Sehingga ruang kosongnya nanti hanya 20% Pak, ketika semua bahan sudah kita masukkan. Namun unsur air itu yang dibolehkan hanya 60% dari kapasitas wadah. Seperti itu Pak maksudnya. Oh ya Bu, habis kadang Iya, kala uh-uh. biasa aku ikut-ikut itu 40% kan ruang kosong. Jadi Hmm. saya pikir kosong beneran gitu, nggak ada Iya. tambahan airnya. Ada tambahan ya dari BO dan gulanya lagi. Oh ya, jadi Itu Pak. masih bisa diterima Ya, gitu. ya. Uh-uh. Ya, terima kasih. Iya, Ya, silakan baik. Pak. Terima kasih juga Pak Cahyo atas pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Ibu dari Ibu Ila. Ya, maaf Ibu, saya mau tanya, airnya itu pakai air yang sudah dimasak atau air mentah? Kemudian diren yang direndam itu pakai air apa? Soalnya saya telat loh. Beliau telat Oh, masuk, Bu. Ya, jadi mau ya. menanyakan airnya pakai air masak atau air Air mentah. mentah atau air masak. Oke. Jadi di penayangan tadi Ibu, nanti Ibu kan dapat kiriman itu bahannya sudah ditayangkan bahwa air yang kita gunakan itu tidak boleh air yang dimasak. Jadi airnya yang mentah. Nah, untuk air mentah ini banyak macam-macamnya. Ada air sumur itu boleh, air hujan boleh, tapi air hujannya harus yang langsung dari langit yang kita tampung. Nah, untuk air PDAM ini diizinkan asalkan diinapkan dulu semalam air PDAM-nya. Jadi nginap dulu air PDAM-nya, baru kemudiannya besok bisa kita pakai ya, karena air PDAM ada campuran bahan kimia lain. Nah, jadi ini perlu kita enapkan dulu supaya bahan kimia tersebut pergi dia ke bawah. Nah, yang agak bagian bawahnya itu kita tidak pakai, Ibu. Seperti itu, Ibu. Bisa dipahami, Ibu. Jadi tidak boleh dimasak ya, Bu ya. Demikian, Mbak Devi. Ya, baik. Terima kasih Ibu Gusniarni yang telah memberikan tanggapan. Bagaimana untuk Ibu Ila? Apakah ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut atau sudah cukup dengan jawaban dari Ibu Gusniarni? Ya, mungkin sambil menunggu beliau, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu ya. Iya, iya. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Deni Saputra. Apakah BO tanpa sayuran bisa, Bu? Hanya menggunakan kulit buah saja. Mohon penjelasannya. Baik, monggo Ibu Gusniar. Gimana, Mbak Devi? Apakah BO? Apakah BO tanpa sayuran bisa, Bu? Hanya Oh, menggunakan kulit buah saja. tanpa sayuran ya. Boleh, Pak. Ya, jadi tadi saya juga tidak pakai sayuran ya. Nah, jadi kita bisa pakai hanya kulit buah saja. Namun minimal jumlah kulit buahnya jenisnya ini, Pak. Jenisnya 5 jenis. Ya, kalau jenisnya lebih sangat boleh. Nah, minimalnya 5 jenis seperti itu. Tidak pakai sayuran, tidak apa-apa. Demikian. Silakan, Bu Devi. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Ibu. Gimana? Coba ditanya lagi Pak Dedinya. Sudah paham? Ya, baik Pak Deni, apakah Pak sudah Deni ya? paham dengan penjelasan dari Ibu Gusniarnya atau masih ada yang ingin didiskusikan kembali? Terima kasih Bu jawabannya. Ya saya sudah mudah-mudahan udah paham Bu penjelasan tadi ya. Terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama Pak. Ya, luar biasa ini. Baik, untuk selanjutnya Ibu, ini ada Ibu Tias.
Masih, Ya. maaf saya terlambat. Saya mau tanya untuk kesehatan BO yang mendukung apa ya? Untuk pertanian BO, apa yang bagus? Untuk kesehatan ini. Tadi untuk apa nih Mbak Devi? Untuk kesehatan BO yang mendukung apa? Oh, Kemudian untuk pertanian BO yang bagus apa? Begitu, Bu. oke. Oke. Sebenarnya tadi saya jelaskan ya bahwa saya maunya untuk sesi yang BO kesehatan kita bikin satu sesi lagi ya. Memang boleh deh sekarang saya juga bisa buka supaya intinya nanti kita maunya praktek sama-sama gitu. Jadi saya tambahkan informasinya. Kalau untuk kesehatan itu kita tidak pakai sayuran dan juga tidak pakai yang unsur dari nanas. Nah, itu aja yang kita keluarkan. Yang sayurannya kita nggak pakai, yang nanasnya enggak. Kayak untuk pertanian, ini macam-macam lagi nih Mbak Devi. Catatannya sangat banyak ya, dan saya tidak hafal semuanya. Ya, makanya saya minta kita bikin sesinya lagi tersendiri. Jadi saya bikin bahan tayangnya. Yang untuk kesehatan kita bikin sendiri juga. Yang untuk pertanian kita bikin sendiri lagi. Yang untuk pertanian ini mungkin ada beberapa seri nanti. Ada yang untuk vegetatifnya, ada yang generatifnya, macam-macam. Ada yang untuk tanaman yang lebih khusus, ada lagi. Seperti itu Mbak Devi. Ya, baik, terima kasih Ibu. Baik, untuk Ibu Tias dan peserta yang lainnya nanti kita masih ada beberapa sesi lagi ya dengan Ibu Ya, Gusniarni ini. Jadi untuk kesehatan, kemudian untuk di bagian pertanian begitu ya Bu ya. ya, Hari ini kita mengkhususkan pada yang pengolahannya umum. saja ya Bu ya. Iya, Iya, yang umum benar. aja dulu. Iya. Intinya yang saya harapkan di sini Mbak Devi, ayo Bapak dan Ibu, kita mulai rajin bikin ekoenzim karena sampah di luar itu sangat banyak ya. Nah, tadi sudah kita jelaskan semua bagaimana ketika sampah itu 1 jam saja berdiam diri dia jadi sampah, itu panasnya sudah merebak. Nah, gas metannya sudah berbahaya untuk kita. Tadi saya ulas sedikit tentang efeknya terhadap manusia. Kita bisa agak pusing, mual. Nah, jadi nggak apa-apa. Kita pergi cari sampahnya, tapi kita udah siapkan ya. Untuk gulanya kita harus siapkan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah siap gulanya, kita tinggal cari wadahnya. Sudah dapat wadah, kita cari sampahnya. Jadi sampahnya ini memang kita buru, itu lebih baik. Seperti itu, Mbak Devi. Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Gusniarni. Bagaimana untuk peserta yang lainnya? Apakah masih ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut dengan Ibu Gusniarni sembari kita menunggu buka puasa pada sore hari ini? Bukan begitu, Bu? Iya, Ya, mari Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilahkan. Boleh mengaktifkan audio ataupun menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom. Ya, baik, ini Ibu ada yang ingin iya. sepertinya berdiskusi dengan Ibu langsung gitu Ah, melalui boleh. grup WhatsApp. Apakah boleh untuk di-share kontaknya, Bu? Oh, gini, kalau untuk di grup, mungkin saya agak kesulitan membalasnya tepat waktu, Ibu, karena sangat banyak grup sekali. Tapi kalau seandainya pengen saya balas secara cepat, sebaiknya langsung chat saya sendiri, langsung chat ke nomor saya. Kalau untuk Ya, yang di baik. grup, mungkin saya kesulitan untuk melayaninya, Mbak Devi. Ya, Ya, baik Ibu. Apakah boleh di-share Bo- kontaknya? boleh, boleh di-share. Ya, baik. Kalau untuk yang lebih cepat jawaban, langsung ke kontak saya pribadi. Nah, jadi nanti saya akan lihat siapa yang menghubungi saya langsung. Saya lihat, nah tolong perkenalkan dan apa yang mau dibahas, tolong disampaikan di situ. Seperti itu, Mbak Devi. Silahkan. Ya, baik. Mohon izin Ibu agar saya tuliskan pada kolom chat Zoom. Boleh dibacakan, Bu, untuk Boleh? nomor WhatsApp-nya? Ya, berapa itu? 0822 Baik. 6874 Coba. 2172. 2172. Iya.
Ya, baik Bapak Ibu, ini untuk kontak Ibu Gusniani sudah saya share pada kolom chat Zoom. Boleh nanti yang mau berdiskusi secara pribadi dipersilahkan ya Bu ya. Ya, silahkan. Ya, baik bagaimana Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi untuk Ibu Gusniani ini? Boleh langsung mengaktifkan audio, raise hand maupun menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Jika tidak ada, maka akan kita akhiri sesi webinar hari ini. Nanti kita berlanjut pada sesi-sesi webinar yang lainnya ya Bu ya, mengenai Iya, tentang heeh. manfaat Iya, ekoenzim untuk kesehatan dan insya manfaat Allah ekoenzim ya. bagi pertanian ya Bu Iya, ya. untuk pertanian. Karena kita bagi yang suka nanam ini, wah ini banyak sekali manfaatnya. Memang bahannya berbeda kita buat. Ya, benar sekali Bu, karena di sini ini yang hadir bukan hanya Mm-mm. daerah tapi berbagai daerah di Indonesia Bu. Nah, maka Iya, dari itu iya. kita perlu banyak Iya, diskusi ya Bu ya. betul. Iya, benar Ibu. Oh, Ada Bu pertanyaan. Nah, Ibu, ini Ah ada ya, pertanyaannya. Dipersilahkan Pak Cahyo. Ya maaf, Cahyo ya. speaker aja. Iya, Kalau silakan. BO-nya dari ladang atau kebun apa boleh ya Bu? Misalnya Ya, metik. oh itu sangat lebih baik, Pak. Oh ya, Wah, lama itu sangat agak lebih ragu-ragu. baik. Ya, Kualitasnya sangat lebih baik. Malah kalau saya mimpinya gitu, Pak. Jadi saya mimpinya pengen tinggal di lahan yang luas. Di ya. sekeliling saya penuh dengan tanaman yang bisa saya makan. Kemudian sayuran yang bisa langsung saya petik, bahkan langsung saya makan. Oh ya Bu. Iya, wah itu luar biasa, Pak. Sangat rekomendasi sekali karena begitu dipetik, Pak, itu terjadi oksidasi. Nah, Bapak kan petiknya langsung tuh. Paling Oke, oksidasinya hanya mungkin hanya beberapa menit. ya. Nah, itu saya yakin kualitasnya akan jauh lebih baik. Oke. Iya, Bis kalau ngambil yang dari kebun langsung kan takutnya tujuannya beda nanti, bukan mengurangi sampah rumah tangga tapi apa gitu. Apa ya, boleh ya? ya, sangat boleh, Pak. Oh ya, Iya, kasih Bu itu aja. iya. Silakan, Mbak Devi, ada lagi? Ya, baik terima kasih Ibu. Bagaimana Bapak Ibu peserta webinar kita pada sore hari ini? Apakah masih ada pertanyaan lain? Jika tidak ada, bisa kita akhiri pada sesi webinar hari ini. Dipersilakan Bapak Ibu bisa raise hand maupun langsung mengaktifkan audio. Boleh juga untuk menuliskan pada kolom chat Zoom kita. Ya, baik sepertinya sudah cukup dari pesertanya. Tidak ada lagi yang ingin berdiskusi ya Bu ya. Mungkin Iya. sedang menunggu pada sesi diskusi atau webinar berikutnya ini Bu. Oke, Kayaknya banyak baik, yang Mbak ya Devi. Baik, iya. penasaran sepertinya. Ya. Iya, Ya, baik Bapak Ibu, jika begitu sebelum mengakhiri webinar pada sore hari ini, kami ingatkan kembali untuk iya. dapat mengisi link absensi terlebih dahulu agar mendapatkan sertifikat. Kemudian Bapak Ibu juga bisa masuk ke WhatsApp group agar nanti kita share materi dan berdiskusi serta menambah relasi di sana. Ya, baik sebelum webinar kita berakhir, dipersilakan kepada narasumber untuk memberikan closing statement terlebih dahulu. Dipersilakan Ibu Gusniarni. Oke, baik, Mbak Devi. Jadi, ini harapan saya nih, Mbak Devi, kepada Bapak dan Ibu.
seandainya kita nanti buka lagi sesi yang lain, nah saya sangat berharap Bapak dan Ibu semuanya minimal ada membawa bahan-bahan untuk ekoenzim beserta peralatan dan bahan organik. Intinya semua yang kita pelajari hari ini. Nah, jadi sambil Bapak Ibu bikin, saya sambil tambah ilmunya. Seperti itu Mbak Devi. Nah, closing statement tambahannya adalah lakukan Hah? pengolahan ekoenzim Bapak Iya, dan Ibu ekoenzim. dengan memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Mungkin selama ini kita nggak tahu, aduh limbahnya cari di mana, ya. Jadi silahkan berkeliling-keliling dulu. Saya sudah sampaikan tadi, kalau untuk wadah, Bapak Ibu bisa cari di mana sumber-sumber yang membuat kue. Nah, datangin mereka, ya, tentu dengan cara Bapak dan Ibu mendatangi mereka, ya, apakah dengan membelinya, ya. Saya seperti itu dulu Mbak Devi dengan cara saya beli. Nah, kemudian gunakan untuk bahan organik ini dari lokal yang ada di sekitar kita. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu, apa yang kita hasilkan nanti dari ekoenzim itu benar-benar membantu kita, ya. Nah, jadi di sesi yang lain pun saya nanti akan bercerita banyak tentang apa-apa yang sudah pernah saya lakukan sendiri terhadap ekoenzim yang tadinya saya mungkin tidak coba, ya. Akhirnya saya cobakan, ternyata bisa membantu mengurangi, bukan mengobati ya Bapak Ibu, bukan mengobati ya, hanya mengurangi kejadian yang saya rasakan, ya. Saya akan berbagi nanti. Atau sekarang nih, Mbak Devi, mungkin penasaran. Jadi begini ya Bapak Ibu, saya mengalami kram itu sering sekali. Ya, kram ini biasanya kita kekurangan vitamin B kompleks. Nah, saya selama ini belum pernah mencobakan dengan ekoenzim. Ya, biasanya saya hanya ada gerakan yang saya lakukan. Nah, itu butuh waktu yang lama. Kemudian saya coba nekat nih pakai ekoenzim dengan cara saya semprotkan, itu reaksinya lebih cepat terhadap kram ini. Tapi bukan berarti mengobatinya ya Bapak Ibu ya. Kram itu beda lagi cara penanganannya. Nah, akhirnya redanya itu bisa lebih cepat. Kalau dengan gerakan-gerakan yang biasa saya lakukan, itu sangat lama. Dan rasanya kita itu mau mati nih Mbak Devi, ketika kram itu terjadi. Nah, itu salah satu contoh yang benar-benar saya alami dan sudah sangat lama saya alami. Dan akhirnya saya nekat nyobain dengan ekoenzim yang murni. Ternyata bisa lebih cepat diatasi. Ya, butuh waktu Kemarin itu juga sekitar kurang sih. ya 15 sampai 30 menit. Nah, cepat redanya. Ketika tanpa ekoenzim ini sangat lama redanya. Seperti berjuang dengan nyawa saya ketika merasakan kalau sudah kram. Kadang-kadang mendadak ketika nyetir mobil, saya langsung kram. Nah, seperti itu Mbak Devi. Jadi banyak model kejadiannya banyak yang untuk kram ini. Demikian Mbak Devi, Ibu, closing statement dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya dan mari kita semangat untuk bikin ekoenzim. Ya, silakan Mbak Devi. ya, terima kasih Ibu atas closing statement yang telah disampaikan. Baik, ini tadi membahas tentang kram-kram, jadi nanti mungkin jadi penasaran ya Bu ya, ini Iya, para makin penasaran pesertanya kan? begitu, makin penasaran manfaat bagi Iya, kesehatan sendiri iya, begitu. benar. Heeh. Ya, Makanya baik kita Bapak. bikin sesi-sesi sendiri nih, Mbak Devi, kalau yang untuk kesehatan. Karena eh, bahan-bahannya juga berbeda kalau yang untuk kesehatan. Ya, baik Ya, nanti akan kita buka ya Bu ya. Siapa tahu iya, lebih banyak lagi peserta hari ini begitu, kemudian sangat interaktif. Biasanya iya. ini sangat suka kalau bagian kesehatan begitu. Yang dibahas ya. Oke. Nah, benar. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu atas closing statement-nya. Baik, selanjutnya kita melakukan sesi foto bersama. Dimohon Bapak Ibu untuk menyalakan video dan menampilkan pose terbaiknya. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, kami undang
bersama untuk foto bersama terlebih dahulu. Ya, foto bersama akan saya pandu ya, Mbak. 1, 2, 3. Ya, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Boleh gaya bebasnya. Mau jempol atau mau semangat, boleh Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Ya, baik sudah untuk sesi foto bersamanya. Terima kasih kami ucapkan pada Ibu Gusniarni, SEMSI selaku narasumber kita pada hari ini. Ya, Bapak Ibu ini sudah pada penghujung acara. Kemudian saya ucapkan terima kasih pula kepada seluruh peserta webinar yang sangat interaktif. Meskipun hari ini kita puasa begitu, tapi tetap semangat. Bapak Ibu sambil ngabuburit ya ini ya, sambil menunggu buka puasa dan menyiapkan berbukanya begitu. Semoga webinar hari ini dapat bermanfaat, menginspirasi, dan memberikan inovasi bagi kita semua. Dan tak lupa ini tadi sudah ada diskusi dengan Ibu Gusniarni bahwa kita akan adakan webinar selanjutnya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk hadir di sesi diskusi berikutnya. Ya, baik saya Devi Latifatul Fitri selaku Master of Ceremony mohon pamit undur diri dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang ingin bekerja sama dengan Gamal Institute untuk mendukung peningkatan kontribusi di Gamal Institute, boleh loh, bisa banget. Sebagai bonus, kami memberikan bantuan pembuatan video iklan dengan model atau VO, desain poster promosi, publikasi di kanal yang tepat dengan biaya terjangkau. Keuntungan ini tidak hanya untuk Anda, karena dana terkumpul akan kami gunakan untuk mendukung rekrutmen dan pelatihan agen perubahan perkebunan Gen Z, memfasilitasi pembinaan bagi petani dan pekebun kecil, pembagian bibit kakao, aren, dan kelapa kepada masyarakat kurang mampu. Mari bersama membangun ekosistem yang lebih berdampak. Hubungi kami 62823 2530 2436.